Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran kimia ya. Itu kalau misalkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang agak sedikit berbeda materinya. Sekarang itu materinya mengenai wawasan kebinekaan global. Sebelumnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ini kelas 10 MIPA. Oke, 10 MIPA 5. Ajeng Ningtyas hadir. Alif sedikit. Alia Nuraini hadir. Anatasha juga. Zara Yasmin ada. Oke. Ya, tadi ada yang sakit, ada yang masih sholat juga nggak apa-apa. Harusnya udah masuk kelas ya. Selanjutnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita sekarang masuk ke materi yang agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu mengenai wawasan kebinekaan global. Dengan subtopiknya yaitu berdamai dengan diri. Ya. Apa sih di sini? Oke, Bapak akan sedikit berbincang dengan kalian. Capaian pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap ulas asih pada diri sendiri. Apa sih maksudnya seperti ini? Ya, di sini kan memahami tentang ragam identitas diri kalian harus memahami tentang identitas diri kalian sendiri. Di situ ya, misalkan saya itu misalkan udah pasti kalau nama sudah hafal ya, tempat tanggal lahir, alamatnya di mana, itu berkaitan dengan identitas diri. Selanjutnya itu ada capaian pembelajarannya. Oke. Di sini, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pasti pernah mengalaminya. Atau kalau enggak pada diri kalian, mohon maaf, misalkan tubuh saya seperti ini. Kemudian dari identitas kalian pasti ada yang sering ditutupi. Apalagi sedikit banyaknya kalian pernah mengalami yang namanya menyembunyikan identitas diri kalian. Sebenarnya itu karena kalian tidak bisa berdamai dengan diri kalian. Kalian harusnya mengerti, nggak apa-apa. Misalkan, contoh nih, saya pribadi. Nama saya kan Yuli Andrianto. Pasti Yuli itu berkaitan dengan perempuan. Iya nggak? Pasti. Tapi saya mah pede-pede aja. Karena saya berdamai dengan diri saya sendiri. Iya. Itu hanya mindset orang. Mindset orang. Karena kebanyakan seperti itu. Tapi ketika kalian sudah berdamai dengan diri kalian, kalian akan menyaman dengan apa yang kalian miliki sekarang. Seperti itu ya. Kemudian, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa perlu disembunyikan? Nah, biasanya ini disebabkan kalian takut diolok-olok atau diejek oleh teman. Betul ya? Oke, betul ya? Nah, seharusnya tidak seperti itu, dan teman kalian juga tidak boleh bersikap seperti itu. Adanya perbedaan itu adalah keindahan. Kita harus saling menghargai. Si orang tersebut seperti itu ya. Kita harus saling menghargai. Orang tersebut mempunyai kelebihan kekurangan seperti ya. Kita juga harus menghargai, gitu ya. Jangan selalu minta dihargai, tapi kita juga harus mencoba menghargai orang lain. Paham ya? Nah, itu ya. Selanjutnya, apa Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, apakah Anda merasa percaya diri? Kalau saya percaya diri dengan apa yang kalian miliki, itu ya semua kembali lagi kepada diri kalian. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya, ayo kita mulai bermain identitasku pastinya. Oke, kita akan bermain. Bermainnya bagaimana? Oke, sekarang minta tolong kursinya yang tengah kita belah jadi dua ke sana. Didorong saja sama kursinya. Silakan. Kecuali yang ini yang depan karena ada infokus. Silakan. Sudah? Oke. Ya. Ini kiri Bapak. Ini kanan Bapak. Oke ya. Sekarang saya pengen tahu apakah kalian percaya diri dengan apa yang kalian miliki, apa yang kalian punyai, apa yang kalian memang inilah saya. Saya akan bukan mengetes. Ya, ini kembali lagi ke pribadi kalian ya. Kalian harus tadi seperti yang disampaikan di awal, damai dengan diri sendiri, pede dengan diri sendiri. Oke. Kiri, ini kanan. Oke ya.
Pertama yang paling gampang, sudah pasti ini Maya. Yang asal daerahnya dulu. Yang asal daerahnya asli Karawang silakan ke sebelah kanan. Yang bukan asli Karawang pindah ke sebelah kiri. Silakan. Kita lihat perbandingannya. Yang asli Karawang silakan ke kanan. Yang bukan asli silakan ke kiri. Nah, kamu apa? Oh ya Bandung, berarti sini ya? Iya, berarti ternyata perbandingannya hampir sama ya. Nah, itu yang paling simpel. Sekarang, agak sedikit berkaitan dengan fisik. Yang warna kulitnya gelap di sebelah kiri. Yang warna kulitnya putih sebelah kanan, silakan. Bapak pengen tahu, pede nggak? Yang warna kulitnya apa tadi di sebelah sini teh? Putih, ya yang putih sebaiknya apa pede sok. Yang putih ini nggak ada yang merasa putih. Ayo, Pak, dibanding-bandingin. Ayo, pede nggak? Iya, ayo. Ini laki-laki nggak ada yang putih. Oh tuh, suka main layangan sih ya. Ya udah, nah. Udah, ini perbandingannya. Tuh, Pak, saya putih, cuman diem aja di hitam geningnya. Nah, ternyata kelas MIPA 5 berkulit gelap gitu ya. Gak apa-apa, berarti kalian pede dengan diri sendiri, berarti kalian menghargai, percaya diri dengan apa yang kalian. Oke ya. Selanjutnya, nah, masih berkaitan dengan fisik, karena bagian dari identitas kalian. Selanjutnya, yang berkaitan dengan berat badan. Nah, tahu berat badan kalian sudah pernah nimbang? Nah, yang lebih dari 50 kilo, ya, yang lebih dari 50 kilo ke sebelah kiri. Yang lebih dari 50 kilo. Yang lebih dari 50 kilo. Nah, yang lebih, ya pas 50 boleh ke sini. Yang ini yang lebih. Perbandingannya hampir kurang banyaknya, kurang dari 50 kilo ya. Tuh, berarti ini kelas berat semua ini. Berarti harus, nggak apa-apa, harus pede. Bapak 54, berarti harus ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan hobi. Hobi. Nah, berkaitan hobi. Lebih senang belajar di sebelah kanan, yang lebih senang main di sebelah kiri. Ayo. Wah, yang lebih senang belajar. Ayo. Mana? Yang lebih senang main di sebelah kanan, yang lebih senang belajar di sebelah kiri. Oh, yang lebih senang belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini tim healing, ini tim healing. Oh, tim healing berarti ini ya. Oke, tim healing. Aduh. Selanjutnya berkaitan dengan lagi. Oke. Liburan. Liburan ke pantai dan liburan ke gunung. Yang suka liburan ke gunung ke sebelah kiri, yang pantai sebelah kanan. Oh, berarti ini orang gunung ya. Biasanya yang rumahnya di pesisir pantai pengen mainnya ke gunung, yang rumahnya di gunung mainnya ke pantai. Karena nggak ada pantai di gunung kan gitu ya. Oke. Berarti lebih banyak main ke pantai. Wah. Selanjutnya, masih ada lagi. Badan. Oh, ternyata sudah habis. Oke, tepuk tangan buat diri kita sendiri. Oke, silakan duduk, mejanya dirapikan kembali. Sekarang lanjut. Nah, setiap orang punya banyak identitas. Contoh yang tadi, yang suka liburannya ke pantai, yang berat badannya sekian, yang hobinya apa tadi teh? Apa tadi itu ya? Lainnya mah belajar ya. Yang tadi juga ya, yang merasa tinggi, yang merasa kurang tinggi. Nah, harus disebutkan. Itu merupakan bagian dari identitas. Ya, berarti satu orang itu mempunyai banyak identitas. Paham ya? Kita perhatikan video. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas.
Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda, punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke. Walaupun kita yang tadi hobinya asal daerahnya di luar Karawang, tapi kebanyakan tadi dari Karawang ya, dari tapi kita tuh satu, yaitu kita tuh apa? Manusia, insan Tuhan. Ya gitu ya, walaupun kita banyak perbedaan dari berbagai identitas yang kita miliki, kita sama satu sama lainnya, yaitu kita adalah manusia sebagai insan Tuhan. Gitu ya, kita harus percaya diri kalau karena itu ya. Karena kita sama-sama, walaupun sama-sama manusia, kita punya berbagai perbedaan, punya identitas, kita tetap sama, yaitu apa? Manusia. Kita cek lagi. Nah, setiap orang punya banyak identitas tadi yang poin 1 ya Mas ya. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Misalkan ada yang sama-sama suku Batak, tapi agamanya ada yang berbeda gitu ya. Ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim. Begitu suku Jawa, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Gitu ya kalau definisi yang pertama. Selanjutnya, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa kita ubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun. Ciptakan dan ubah. Yang identitas yang tidak bisa kita ubah sejak lahir apa? Jenis kelamin. Ya iyalah, itulah ciptaan Tuhan, tidak bisa kita ubah. Kalau yang bisa kita rubah apa? Apa? Karakter, hobi, itu kita bisa rubah. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah ini ya, biasanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ras, suku, agama biasanya. Jadi nanti ketika ada yang diapakan, ini ya terjadi perpecahan biasanya seperti itu ya. Nanti kita jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya, ini siap Bapak simpan dulu. Nah, gunakan standar diri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi gunakan standar sendiri. Jadi kita jangan sampai bahasanya mengikuti orang lain. Kita kemampuannya segini ya segini. Kalau dia kemampuannya segitu ya segitu. Kita jangan ngikutin ya mereka. Kalau kita memang tidak mampu, ya kita harus cukup sampai di situ. Jangan sampai menggunakan standar orang lain gitu ya. Maksudnya standar orang lain itu di sini kemampuan orang lain. Paham ya? Jadi kita kemampuan sampai di sini, kemampuan di sini ya di sini. Tidak perlu memaksakan seperti orang lain. Paham ya? Nah, standar umum tidak bisa jadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan. Nah, biasanya standar cantik itu kan yang pakai artis-artis ya, yang sudah perawatan sekian juta ya. Kita bukan standarnya itu, ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah, Bapak tayangkan video. Nah, gunakan standar diri sendiri. Seperti apa sih standar diri sendiri? Coba perhatikan video. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dari kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Paham ya? Nah, jadi apa di sini maknanya? Ya gunakan standar diri sendiri.
bagaimana ya kita berpijak hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya, ya. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai jauh lebih baik itu dibandingkan dengan orang lain, jangan. Tapi dengan apa yang kita lakukan sekarang. Gitu ya, paham ya? Dari tayangan video ya. Oke. Selanjutnya, apalagi nih? Ya, gunakan standar untuk diri sendiri. Oke, selanjutnya apa ada lagi di sini? Nah, yuk kita buat tindakan konkret. Apa di sini? Ucapkan terima kasih pada penghargaan terhadap diri kita sendiri masing-masing. Ada yang mau mengungkapkan nggak di depan? Oh, Neng, misalkan. Ayo, silakan ke depan. Ungkapkan terima kasih. Jangan malu. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu bisa ya sekolah di sini, sampai kamu bisa berdiri saat ini. Gak apa-apa sampai diri sendiri aja, karena dari pengen nangis. Karena mungkin dari hidup aku tuh nggak cuman bisa dapat bahagianya aja kan, kayak ada kesulitannya, dan segala macamnya. Itu nggak bisa deh. Gak bisa. Terus kan kayak mungkin bukan cuman aku aja yang mungkin punya masalah, keluarga, teman, lingkungan. Kayak dari situ kan kita juga mungkin gimana caranya keluar dari masalah itu tuh. Jadi kayak kita mungkin butuh space ruang sendiri buat kita mikir lah kayak kesalahan kita tuh apa, atau kayak oh kekurangan kita tuh di sini, mungkin kayak introspeksi diri sendiri. Jadi ya terima kasih buat diri kita semua gitu ya, karena bisa menyikapi masalah itu dengan bijak, terus habis itu bisa keluar dari masalah-masalah yang menurut kalian tuh itu benar-benar susah, berat, atau gimana pun itu. Terus juga kalau misalnya kalian ada apa ya kayak kekurangan di diri kalian, kata aku sih mending kayak daripada insecure atau apa gitu, mending kalian tuh kayak jangan mentingin diri kalian kayak gue jelek tapi dia cantik. Kata gue kayak udah tuh itu nggak boleh, kayak ya udah kita udah dikasihnya segini, nggak boleh dilebih-lebih. Nah istilahnya bersyukur lah, jangan kayak kalau misalnya kita mau ngejar kayak dia cantik gitu, itu nggak akan pernah bisa, karena yang ada itu malah nekan kita sendiri, jadinya depresi. Nah jadi kayak udah bersyukur aja sama-sama keadaan kita yang sekarang. Terus juga setiap ada masalah bukannya ngeluh atau gimana, mending kalian ya udah jangan banyak ngeluhnya gitu loh, kayak mending kalian semangatin diri sendiri aja. Meskipun kalian kayaknya aku hidupnya cuma sendiri aja deh, nggak ada yang peduli atau nggak ada yang peduli sama kita sama sekali, jangan mikirin itu. Yang penting kayak gimana caranya kita bisa kuatin diri kita sendiri gitu. Udah, jadi udah, makasih Gitu ya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau mengucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri. Ini di tengah sudah nangis. Mau? Enggak mau. Oke. Sekarang ya, kalau yang belum sempat ucapkan terima kasih untuk diri kalian sendiri, ya dengan orang tua kalian nanti pulang sekolah bisa nyampaikan ke mama, ke bapak. Mah, Pak, terima kasih sudah melahirkan saya sampai saat ini. Mohon maaf kalau misalkan sampai saat ini saya belum bisa bahagiakan mama sama bapak. Nanti mungkin ke depannya setelah kalian lulus SMA, kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Saya sekarang minta kepada kalian semua, kertas sedikit aja ya, sedikit aja, menuliskan ciri-ciri kalian, identitas kalian. Tapi jangan menyebutkan nama, jangan menyebutkan nomor handphone ataupun tanggal lahir. Misalkan, Pak, berat badan saya 55 kilo. Nomor sepatu saya 42. Nah, seperti itu ya. Jangan yang kalian bisa nebak, misalkan oh tempat tanggal lahir Karawang 17 Juli 90. Wah, itu mah Bapak misalkan gitu kan, ketahuan ya. Jadi menyebutkan sebuah identitas tentang diri kalian, tapi jangan sampai spesifik. Nanti biar kita terka-terka ini siapa. Ya. Oke. Kalau yang sudah boleh diacungkan, masukkan ke sini biar nggak kelihatan temennya. Oke, siapa yang mau ke depan silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5. Ayo, Bit. Satu lagi. Saya itu pendek, hobi membaca, nomor 1 sepatu 37, suka warna hitam ajeng. Oh, bukan. Asal nebak, gagal. Oke. Ayo, berarti belum memahami teman sendiri nih. Belum
belum sampai mendetail seperti itu. Yuk. Tinggi saya 150. Orang lain bilang saya bisa menjadi pendengar yang baik dan pemberi saran yang baik juga. Saya diam tidak jika diam. saya sedang marah, panik. Betul? Ya, berarti memahami temannya nih. Tepuk tangan. Tadi siapa? Ayo. 1, 2, 3, satu lagi ya kamu ya. Ayo kamu. Kamu berdua sama itu. Hobi saya baca Wipton, ukuran sepatu saya 42, suka pergi ke perpus. Oh. Marjon. Ya, betul ada. Wah, jangan-jangan nih. Satu lagi. Berkulit hitam. 10 Juli 2006 pakai bahasa Sunda, laki-laki. Siapa? Laki-laki siapa? Betul? Ya, oke. Terus, oke ya. Itu, jadi pada dasarnya adalah dari pembelajaran kita kali ini, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, kemudian memahami standar kita itu seperti apa, terus kita harus hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, apalagi tadi? Nah, sebagai kalian punya teman banyak, kalian harus memahami keadaan teman kalian. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai mengolok-olok, ya. Itu tidak baik karena perbedaan itu adalah bagian dari keindahan. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke pembelajaran kimia kembali, ya. Untuk saat ini kita bermateri mengenai topik wawasan kebinekaan global dengan topik berdamai dengan diri sendiri, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.